2019. Halo teman-teman semua, siapa nih di sini yang suka nulis karya tulis entah itu cerpen, novel, atau bahkan membuat sebuah karya tulis ilmiah ataupun artikel? Nah, pastinya dalam sebuah penulisan karya tulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain penggunaan kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, tapi ada yang tidak kalah penting dalam sebuah penulisan karya, yaitu adalah ejaan. Dahulu kita sering mengenalnya adalah dengan ejaan yang disempurnakan, tapi menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2015, ejaan yang disempurnakan berubah menjadi EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Kira-kira apa aja nih yang termasuk dalam ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015? Yang kalian tahu apa sih ejaan yang disempurnakan itu? Atau apa sih ejaan bahasa Indonesia itu? Jadi, buat teman-teman semua, ejaan bahasa Indonesia itu tidak hanya dalam pembenaran dalam penulisan sebuah kata, tapi juga ada hal-hal lain, yaitu seperti penggunaan huruf kapital, huruf yang dicetak miring, penggunaan tanda petik, penggunaan tanda baca, penggunaan spasi pada tanda baca, itu termasuk ke dalam ejaan bahasa Indonesia yang dimana disusun atau dicantumkan penulisan yang benarnya dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi, buat teman-teman semua yang masih salah-salah nulis dalam penulisan karya tulis ilmiah, mari kita simak gimana sih penulisan ejaan yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital, juga penggunaan huruf miring pada ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, tolong disimak ya. Pertama, huruf kapital biasanya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti apa maksudnya? Nah, di sini yang tertulis huruf kapital adalah huruf A-nya saja karena dia berada pada awal kalimat. Yang kedua, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan seperti Yulio Aditya. Nah, yang menggunakan huruf kapital adalah huruf Y dan huruf A. Itu pula dengan huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan ataupun kata lain untuk Tuhan. Juga dipakai pada huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Juga digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang. Termasuk digunakan pada nama bangsa, suku, juga huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, dan huruf pertama nama geografi. Nah, yang kedua ada huruf miring. Penggunaan huruf miring yang baik dan benar adalah yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Seperti dalam kalimat, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, yang bertuliskan huruf miring adalah Salah Asuhan karena itu adalah judul dari salah satu buku. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Seperti contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Dan tulisan yang bercetak miring atau huruf yang bercetak miring adalah lepas tangan. Nah, yang ketiga, ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti contohnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia.
Nah, kalimat yang bercetak miring adalah Bhinneka Tunggal Ika karena ia adalah salah satu termasuk bahasa asing. Nah, yang selanjutnya adalah spasi pada tanda baca. Nah, berikut adalah contoh penulisan spasi pada tanda baca. Kira-kira menurut teman-teman nih, dari nomor 1 dan nomor 2, mana sih yang paling benar dalam penulisan spasi dengan menggunakan tanda baca? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Yang dimana nomor 1 tidak ada spasi ketika telah menggunakan tanda baca. Namun di nomor 2 penggunaan spasi ketika akan menggunakan tanda baca dan sesudah tanda baca. Ayo, kira-kira menurut teman-teman mana nih yang paling tepat? Ya, betul banget buat teman-teman yang jawab nomor 1, jawabannya adalah betul ya. Jadi penggunaannya tidak menggunakan spasi ketika penggunaan tanda baca. Dan yang jawab nomor 2, yuk mulai perbaiki dalam penulisan bahwa ternyata dalam penggunaan tanda baca itu tidak menggunakan spasi ya. Nah, kemudian ini adalah contoh berikutnya. Menurut teman-teman, kira-kira dari nomor 1 dan nomor 2, kali ini mana ya yang paling benar penulisannya? Yang menggunakan spasi atau yang tidak menggunakan spasi? Coba yuk tebak. Ya, tepat sekali jawaban teman-teman. Jawabannya adalah di nomor 2 ya yang betul. Jadi tidak menggunakan spasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penggunaan tanda baca tidak menggunakan spasi. Teman-teman sampai sini udah pada paham kan? Pasti udah pada jago dalam penulisannya. Jadi kesimpulannya adalah dalam penggunaan tanda baca seperti garis miring, tanda strip, tanda petik, kalimat dalam kurung, tanda tanya, tanda titik 2 tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menuliskan sebuah kalimat kemudian akan menggunakan tanda baca tidak menggunakan spasi ya. Jadi penulisan sebuah kalimat dengan menggunakan tanda baca itu tanpa menggunakan spasi atau pemisah. Yang berikutnya adalah penggunaan tanda petik tunggal. Dalam penggunaan tanda petik tunggal terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Gimana sih maksudnya? Kita lihat contohnya. Aku mendengar bahwa ibu memanggilmu Rina, Rina, Rina sedari tadi. Nah, yang termasuk ke dalam tanda petik tunggal adalah ketika ada kalimat yang menyatakan memanggilmu Rina, Rina, Rina. Artinya ada sebutan lain di dalam petikan tersebut sehingga petikan lain tersebut dinamakan dengan petikan tunggal yang dimana ditujukan untuk mengapit petikan lain yang terdapat dalam petikan lain atau petikan di dalam petikan. Tanda petik yang kedua adalah tanda petik tunggal yang dimana dipakai untuk mengapit makna, terjemahan ataupun jelasan kata atau ungkapan. Mari kita simak contohnya. Misalnya adalah ungkapan panjang tangan yang berarti memiliki makna tukang mencuri. Nah, dalam menjelaskan sebuah makna dari ungkapan panjang tangan, maka bisa digunakan tanda petik tunggal untuk menyatakan atau mengapit makna dari ungkapan yang kita tuliskan sebagaimana tertera pada contoh. Dan yang berikutnya adalah penggunaan tanda petik ganda. Dalam penggunaan tanda petik ganda terdapat 3 macam. Yang pertama adalah untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Berdasarkan contoh, silahkan kerjakan tugas yang ibu berikan, seru Bu Aini memerintahkan muridnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat penggalan dari sebuah teks naskah atau teks cerita. Nah, seruan tersebut maka diberikanlah tanda petik ganda yang dimana ditujukan sebagai tanda bukti pembicaraan dalam sebuah naskah. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, dan lainnya yang dipakai dalam kalimat. Contohnya adalah silahkan bacalah teks naskah yang berjudul Putri Pangeran. Nah,
Kata atau kalimat Putri Pangeran itu merupakan sebuah judul dari sebuah naskah, maka bisa digunakan dengan tanda petik ganda untuk mengapit atau untuk menyatakan sebuah perintah membaca sebuah teks. Dan yang terakhir adalah tanda petik ganda untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Kata observasi diapit dengan menggunakan tanda petik karena memiliki arti atau istilah ilmiah yang dimana berarti melakukan pengamatan secara langsung. Maka kata observasi dapat digunakan dengan menggunakan tanda petik ganda. Nah, jadi itulah ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai salah-salah lagi ya dalam penulisan karya tulis. Benar-benar harus diperhatikan bagaimana ejaan yang benar sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Buat teman-teman semua yang pengen mencari tahu lebih dalam lagi atau lebih luas lagi untuk pengetahuannya, boleh banget cari aja di Google mengenai Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna bagi kalian semua, khususnya mungkin yang sering menulis sebuah karya tulis. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.